nó đi dưới
Tes. Halo semuanya, selamat siang. Mungkin kita nunggu sekitar 5 menit lagi ya teman-teman untuk menunggu acara kita kali ini. Oh ya, mungkin untuk ngisi waktu kita mungkin aku mau nyapa-nyapa dulu nih teman-teman semua. Oh ya, sambil teman-teman juga boleh nyalain videonya nih, kita seru-seruan bareng. Kalau boleh tahu teman-teman di sini berasal dari daerah mana ya? Mungkin boleh dijawab di kolom chat biar kita bisa saling mengenal gitu dari mana aja. Ada yang dari Jakarta. Jakarta, Kak. Kebanyakan Jakarta ya. Oh, ada dari Palangkaraya, Jawa Tengah, Salatiga, Kota Tegal, Riau, Semarang, Jakarta, Indonesia. Iya, kita semua dari Indonesia kok. Jakarta. Pekanbaru, Kak. Oh iya, salam kenal dari Pekanbaru. Mungkin buat teman-teman yang di Jakarta ini ada informasi dari kita Gen Smart Jakarta, mungkin nanti bakal ngadain open recruitment. Jadi teman-teman yang pengen ikutan organisasi kita nanti bisa ngecek Instagram kita lagi nih. Kebetulan kita bakal open recruitment buat anggota-anggota baru. Terus kalau boleh tahu teman-teman rata-rata ini caranya gimana, Kak? Apa sih ini? Kita cuma jadi kumpul sertifikat. Apa sih? Siapa dari tuh? mana? Siapa tuh yang mau ngumpulin sertifikat? IG-nya yang mana, Kak? IG-nya @gensmart_Jakarta. Ya pokoknya nanti teman-teman yang mau mendaftar nanti kita bakal nge-share linknya di bio. Jadi stay tune ya teman-teman. Oke, di sini sudah 40 orang. Dan jam sudah menunjukkan jam 2:02. Mungkin 3 menit lagi ya. Salam kenal dari Kota Mejenis, Sulawesi Barat. Salam kenal kembali, Kak Kwir. Kakaknya dari mana? Dari Jakarta, Kak. Oh iya, buat teman-teman kalau boleh tahu ini teman-teman rata-rata dari kalangan mana nih? Siswa kah atau mahasiswa atau mungkin udah ada yang kerja belum ya? Mahasiswa semester 5. Wah, banyak yang mahasiswa ya. Berarti sama dong ya. Saya juga masih mahasiswa kok, semester 5. Wah, ada yang udah kerja juga. Maba, Mas.
Semangat ya buat yang udah kerja, masih semangat buat nyari skill baru. Sama semester 5 juga. Pengen balik jadi mahasiswa. Kenapa tuh Kak? Kak ada absen kah? Untuk absen mungkin nggak ada kali ya, karena kita nanti udah bakal otomatis tahu siapa yang hadir gitu. Apa cuma gua yang mahasiswa? Enggak Kak, kita di sini justru kita rata-rata mahasiswa Kak. Wah, ada maba juga. Wah, pengen nikah nih. Kak Dimas Saputra. Udah ada calonnya belum Kak? Kerja nggak enak, enakan sekolah. Kurang tahu juga sih. Tapi kalau kerja kan enak, udah dapat duit Kak. Kakaknya ngenalin diri dong. Aduh, kayaknya nanti aja deh di acara ya. Belum saatnya. Atau mungkin boleh deh sekarang. Jadi teman-teman kenalin, nama aku Filipus Gulo. Terus aku di sini merupakan seorang pengurus juga di Gen Smart Jakarta. Ya, kalau takwir, ini kayaknya takwir ini kayak kenal rada familiar gitu deh. Ya, jadi di sini gue sebagai leaders dari Gen Smart Jakarta. Seperti itu. Oh ya, udah lewat 6 menit. Kita mau mulai aja kali ya. Tapi teman-teman kita masih belum pada join nih. Dari 120 masih 48 orang. Oke, baik teman-teman, mungkin karena waktu juga sudah menunjukkan lewat jam 2 lewat 8, mungkin kita mulai aja ya, mungkin sembari menunggu teman-teman kita yang bakal join. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, teman-teman semua. Selamat siang. Apa kabar nih, teman-teman semua? Aku harap kita semua berada dalam keadaan sehat walafiat dan juga bersemangat untuk menerima materi kita kali ini. Nah, sebelumnya, perkenalkan, aku Filipus Gulo sebagai moderator yang akan memandu acara kita dari awal hingga akhir acara nanti. Sebelumnya aku mau ngucapin
Sebelumnya aku mau ucapin terima kasih atas antusias teman-teman yang sudah mau hadir dalam event perdana Gensmart kali ini. Nah, teman-teman, di saat pandemi saat ini banyak kegiatan-kegiatan yang kita kerjakan di luar rumah jadi terhambat karena diberlakukannya PSBB. Nah, salah satu kegiatan yang dapat kita lakukan yaitu melakukan desain dengan beberapa aplikasi. Nah, salah satunya kita mau membahas mengenai cara desain dengan aplikasi Photoshop. Nah, dan sekarang ini kita sudah kedatangan narasumber yang memiliki pengalaman mengenai desain menggunakan aplikasi Photoshop. Dan langsung saja mungkin kita sapa dia, ada Kak Intan Damayanti. Halo Kak Intan. Halo semua. Enaknya dipanggil apa nih Kak? Kakak, Kak Intan, Teteh atau Mbak, gimana gitu? Biar lebih akrab. Kakak aja deh. Oke, Kak Intan ya. Gimana nih Kak kabarnya di saat pandemi kali ini? Alhamdulillah baik. Baik ya. Ya. Kalau boleh tahu sekarang Kak Intan lagi tinggal di mana ya Kak? Di Jakarta. Oh Jakarta, berarti sama ya. Jakarta. Nah teman-teman buat informasi Kak Intan ini merupakan seorang staf desain dari staf desain di Sinar Lakindo. Selain itu dia juga seorang mahasiswa jurusan periklanan yang pastinya memiliki banyak pengalaman dalam hal desain. Mungkin tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita serahkan kepada Kak Intan untuk memaparkan materi kali ini. Kepada Kak Intan, kami persilahkan. Halo semuanya, selamat siang. Siang Kak. Siang. Sebelumnya saya terima kasih dengan teman-teman Gensmart udah mau percaya ngundang saya membawakan acara ini. Kita sama-sama belajar di sini, sama saya juga pemula sesuai dengan temanya ya. Yaudah nggak usah lama-lama, langsung aja ya kita ke PowerPoint-nya. Nih. Nah, ini logo dari Photoshop yang terbaru CS6 ya. Nah, teman-teman sebelumnya tahu nggak sih ini gambar apa ini? BTS. Di sini siapa nih yang K-pop nih? Bisa nih teman-teman K-pop bisa bikin gambar idolanya jadi kayak gini nih. Nah, terus bisa bikin kayak gini juga nih. Ini semua hasil dari karya Photoshop. Nah. Sebelumnya, teman-teman tahu nggak sih Photoshop itu apa? Pasti kalau saya dulu sih tahunya Photoshop itu cuman aplikasi buat ngapus background belakang ya. Diganti jadi warna merah. Kalau mau ganti background belakang pakai Photoshop aja katanya gitu ya. Cuman nggak tahu isinya ya. Itu juga nyuruhnya di tukang fotokopi, ya gitu kan. Nah, sekarang teman-teman harus tahu nih Photoshop itu apa. Nah, Adobe Photoshop atau biasanya disebut sebagai Photoshop merupakan perangkat lunak editor citra buatan Adobe System yang dikhususkan untuk mengeditkan foto atau gambar dan pembuatan efek. Efek dari Photoshop, manipulasi dari Photoshop ini sangat luar biasa teman-teman. Kalau misalkan orang awam yang nggak ngerti, mungkin ngelihat foto itu ada foto natural ya, foto asli ya, tapi ternyata Photoshop gitu editan. Nah, dari Photoshop merupakan salah satu software yang berguna untuk mengolah gambar berbasis bitmap. Nah, bitmap itu apa sih? Bitmap itu gambar yang kalau di zoom itu kotak-kotak. Jadi dia tuh nggak halus kayak vektor. Nih, contohnya kayak gini. Nah, kalau vektor itu halus. Tapi kalau bitmap di zoom itu jadi kotak-kotak kayak gini nih. Itu dinamakan pixel. Ya. Nih, kalau di zoom hasilnya seperti ini. Gitu. Ini kalau ini contoh dari
vektor. Nah, Photoshop itu mempunyai tool dan efek yang lengkap sehingga dapat menghasilkan gambar atau foto yang berkualitas tinggi. Jadi teman-teman kalau punya foto yang jelek mau dipercantik, wah bisa banget pakai Photoshop nih kayak gini nih. Keren kan? Kelengkapan fitur yang ada di Photoshop tersebutlah yang akhirnya membuat software ini banyak digunakan oleh desainer grafis profesional. Nah, Photoshop dimulai pada tahun 1987. Penemunya dikembangkan oleh dua bersaudara itu Thomas Knoll. Nah, awalnya Thomas Knoll ini membeli itu apa namanya laptop MacBook. Nah, itu nggak bisa komputernya tuh nggak bisa menghasilkan gambar grayscale dengan kualitas tinggi. Akhirnya si Thomas Knoll ini Emang sudah kamu absen, tapi dengan absen gaya itu hackernya dia daftar membuat nama. Ini suara siapa ya? Daftar aja percuma kalau absen. Saling anu dah. Teman-teman, buat teman-teman mungkin ya biar suaranya tolong di mute dulu biar narasumber kita bisa memberikan tutor kepada kita. Ya silakan Kak Intan dilanjutkan. Iya. Nah si Thomas ini akhirnya memberanikan diri membuat kode sendiri untuk memperbaiki kekurangan dari MacBook tersebut. Nah dibantu oleh adiknya. Adiknya itu John Knoll. Nah ini dia. Awalnya itu Photoshop itu berkembang dengan nama Display. Kemudian dengan perkembangan, nah ini dia nih. Di awal perkembangannya, program ini bernama Display. Kemudian di tahun berikutnya, 1988, namanya diganti menjadi Image Pro. Dan di tahun 1989, setelah menjadi bagian dari perusahaan Adobe, program tersebut diganti lagi namanya menjadi Photoshop atau Adobe Photoshop dan bertahan hingga sekarang. Ini dia nih logo-logonya. Ini awal banget dari Photoshop. Sekarang kita pakainya CS6. Itu standar sih. Nah, apa aja sih karya dari Photoshop? Ada vektor, ada poster, ada banner atau pamflet, kartu undangan, wallpaper dan sebagainya. Ini dia contoh-contohnya. Ini contoh dari vektor. Klien saya ini sebenarnya webinar nih. Contoh dari poster, ada undangan juga. Nah ini wallpaper, kalian juga bisa wallpaper sesuka hati kalian. Ini banner atau pamflet ya. Tuh. Dari sini ada pertanyaan sebelum kita lanjut. Ya, sebelumnya mau menginformasikan kepada teman-teman mungkin komunikasi kita bisa dua arah ya teman-teman. Jadi sembari narasumber kita memaparkan materi, jadi teman-teman juga bisa langsung bertanya di kolom chat kita saat ini. Ya, lanjut Kak. Oke. Sebelum kita eksekusi nih teman-teman semuanya, banyak yang udah ada aplikasi Photoshop-nya belum ya? Gimana? Ada tuh Kak, beberapa ada. Kak Takara udah ada, Kak Mawar ada. Ada ya. Kak Alifa juga ada. Ya. Kalau udah ada, boleh langsung eksekusi Kak? Ya boleh Kak, boleh. Boleh. Oke. Sebelumnya nih, dasar-dasar apa aja sih yang dikuasai di Photoshop? Pertama ada halaman kerja, menu bar, toolbar, option bar. Nah, halaman kerja tempat untuk melakukan proses editing gambar. Kalau menu bar, bagian Photoshop yang memiliki banyak menu dan berguna untuk membuat perintah.
Toolbar atau dikenal juga toolbox adalah sebuah bar yang berisi berbagai macam tools dalam melakukan editing. Option bar, pengaturan lanjutan pada tool yang digunakan, panel atau palet, sebuah panel yang memiliki kegunaan masing-masing. Ini tampilan dari halaman kerja Photoshop. Nanti di eksekusi kita akan membahas lebih itu ya. Kalau sini cuma dikasih gambarnya aja. Nah, ini tool-tools yang akan digunakan ketika kita mengedit. Nah, ada move tool, quick selection, eyedrop, brush, dan lain-lain. Nah, langsung aja yuk kita eksekusi karyanya. Kita bikin baru dulu ya. Nah, ini tampilan dari menu bar. Ada file, ada edit, ada image. Maaf Kak, halo Kak Intan. Ya. Tampilannya kayaknya masih belum kelihatan Kak. Oh, masih belum kelihatan ya? Masih ini. Nah, udah kelihatan belum? Ya udah Kak. Nah, ini pertama ada menu bar. Menu bar itu ada file, ada edit, ada image, ada layer, type, select, filter, view, window, sama help. Nah, kalau di bagian bawahnya ini adalah option bar. Nah, ini adalah panel. Nah, yang ini semua adalah toolbox yang akan kita gunakan untuk mengedit. Kita buat file baru, new. Nah, di sini kita kasih judul. Judul kasih. Kita pakai ukuran A4 ya. A4 itu ukurannya 21 kali 29,7. Backgroundnya kita pakai white aja. Oke. Nah, sebelumnya kita harus mengenal dulu nih tool-toolnya nih. Pertama itu ada move tool. Move tool ini digunakan untuk memindahkan objek. Misalnya saya buat objek ini ya. Nah, kita pakai move tool untuk memindahkan objek. Kayak gini. Ya. Kedua, ada marquee tool. Ini ada rectangular. Nah, ada elliptical, single. Kalau ini untuk menseleksi kotak. Nah, kalau ini lingkaran atau oval. Yang ini untuk horizontal. Nah, ini kayak gini. Nah, berikutnya ada lasso tool. Lasso tool berfungsi membuat seleksi sesuai dengan gerakan mouse. Kita coba yang ini ya. Ini bisa digunakan sesuka hati kita. Nah, kalau poligonal berfungsi membuat seleksi garis lurus. Ini. Ini ya. Tuh. Terus kalau magnetik berfungsi membuat seleksi sesuai bentuk objek. Misalnya kan kita pakai objek apa ini? Objek ini ya. Kita pakai yang magnet. Ini bisa langsung. Nih, kayak gini. Ya, begitu.
ada quick selection dan magic wand tool. Nah, ini juga sama buat menseleksi juga ya, sama. Cuman lebih cepat langsung semuanya. Bisa gitu. Kalau yang magic wand tool ini buat menseleksi warna yang sama. Tapi bisa di ituin sendiri sih. Terus kemudian ada cropping dan slice tool. Cropping biasa buat motong ya, buat motong gambar. Kita mau ukuran segini misalnya, enter jadi segini. Kemudian ada eye drop. Eye drop ini berfungsi untuk mengambil sampel warna pada gambar dan menyimpannya di box warna. Misalnya saya buat warna kuning. Warna kuning. Yang pertama mau disamain warnanya. Kita pakai ini. Pakai eye drop. Tinggal klik. Nah, warnanya jadi berubah. Sama. Kemudian ada brush. Ini brush tool. Brush tool ini menghilangkan bagian tertentu sih. Kalau brush tool berfungsi untuk mewarnai objek. Misal kita mau bikin sesuatu, warnain aja. Biasa kalau brush tool ini saya pakai buat ngapus background sih. Atau ngasih warna ya di gambarnya. Terserah kalian. Bisa digunakan untuk mengganti. Kemudian ada clone stamp. Banyak istilahnya. Clone stamp ini berfungsi untuk mengcloning area gambar. Kalau misalkan ada bagian yang mau dihapus, bisa pakai clone stamp ini. Terus kemudian ada history brush tool. Ini berfungsi untuk mengambil gambar yang sudah di-brush. Nah, ini kita bisa. Sebentar nih, banyak iklannya. Kemudian ada eraser tool. Eraser tool itu berfungsi untuk menghapus gambar. Ada 3 eraser tool ya. Ini bisa dihapus. Kalau mau menghapus background juga bisa pakai langsung eraser. Tapi kurang rapi. Biasa pakai pen tool. Ya. Kemudian ini ada buat warna gradien, gradiasi warna. Kemudian ada blur. Ini buat ngeblurin objek. Terus ada dodge tool. Dodge tool berfungsi untuk meningkatkan kecerahan gambar. Ada pen tool juga. Pen tool berfungsi untuk membuat seleksi titik-titik. Misalnya seperti ini.
buat motong gambar ya, motong background. Kemudian ada teks, ada shape buat bikin shape. Kemudian ada hand tool, ini buat ngegeser-geser. Ini. Ada zoom, ada screen mode. Ini buat merubah tampilan jendela biasanya. Bisa di full screen, kalau nggak mau ya biasa. Nah, itu semua dari tool-tool, tapi biasanya nggak sampai semua sih pakainya. Kalau buat pemula, langsung aja kita mau bikin poster ya. Kita mulai dari awal lagi, yaitu file, new, bikin judulnya, poster, bikin ukurannya A4, 21 kali 29,7. Backgroundnya white, habis itu oke. Nah, kalau udah, kita mulai dari bikin shape ya. Pakai apa ya, segitiga. Nah, kalian bikin segitiga ini biar simetris, pakainya shape. Jadi klik sambil tekan shape. Tip. Habis itu warnanya kita ganti. Untuk mengganti warna shape, ini ada layer polygon 1, kita klik 2 kali, habis itu ganti warnanya. Warnanya terserah kalian. Ini pada ngikutin nggak ya tutornya? Apa cuma dengerin? Ya, teman-teman, mungkin Kak Intan nanya nih, pada ngikutin nggak ya? Apa ngebuka aplikasinya atau cuma nontonin aja? Oh, dengerin Kak, ada yang dengerin. Ada yang ngikutin? Iya Kak, ini mau lagi di-download, sinyalnya lagi lemah Kak. Kebanyakan ini sih Kak, kebanyakan nyimak mereka. Mungkin baru nanti diiniin lagi. Ya udah nggak apa-apa. Nanti katanya mau di-share recordnya juga ya. Ya Kak, benar, nanti kita share record ya teman-teman. Oke. Tadi sampai ganti warna. Habis itu oke. Habis itu untuk mengubah ukurannya kita klik CTRL T. Nah, ini bisa diputar-putar. Maunya kayak gimana, terserah. Ini. Terus saya mau buat segitiganya 2. Langsung aja kopinya itu CTRL plus J. Enter dulu. CTRL plus J. Nah, ini udah ada 2. Tinggal tarik, sesuaikan semana. Ya. Kemudian mau bikin lagi shape-nya bulat. Nah, kalian boleh variasiin, terserah mau pakai shape apa.
Gue sih. Buat warnanya ganti juga jadi biru. Kita pakai eye drop tadi. Nah, oke, terus kita gabung tiga-tiganya nih shape-nya. Caranya klik satu-satu di tempat layer ini. Habis itu shift sampai bawah. Habis itu klik CTRL plus E. Nah, dia jadi satu. Habis itu saya mau warnanya jadi gradasi. Caranya kita bikin layer baru di sini ya. Terus di situ kita pakai ini rektanguler, kita blok. Nah, kalau udah klik gradientnya. Pilih yang ada transparannya, setengah transparan ini. Terus saya mau pakai yang linear, yang ini. Kalau udah, pilih warnanya di sini, di bawah sini. Warnanya ungu deh, warna ungu. Situ oke. Oke. Sorry. Oke. Masuk. Nah, di situ kita mau masukin foto. Pakai fotonya siapa ya? Fotonya Iqbal deh, nggak apa-apa ya. Nih.
Nah, sebelumnya kita potong dulu. Pakai pen tool. Di zoom itu pakai ALT terus scroll. Nah, ya, ini cara potong pelan-pelan aja. Kalau ada yang salah, fix aja. Nah. Tarik aja, tarik pelan-pelan. Ikutin bentuk objeknya. Sampai habis. Nah, kalau nyampe bawah, ini disambungin lagi ke sini supaya nyatu. Nah, ini udah berbentuk garis. Kemudian CTRL enter. Terus itu udah terseleksi, kita hapus. CTRL J. Nah, jadi kita masukin sini. Ya. Di drag, tarik, taruh di poster. Nah, ini kan masih di luar. Kita mau masukin gambar ini ke dalam. Opacity-nya kita kurangin dulu biar kelihatan. Habis itu CTRL T. Kita kecilin, itu buat scale-nya seginilah ya kira-kira. Enter. Habis itu biar masuk ke dalam, caranya di tengah-tengah ini klik ALT, habis itu masukin. ALT, masukin. Nah, ini kan udah masuk, tapi ada yang bagian yang kepotong. Caranya kita pakai. Halo Kak Intan, Ya. maaf Kak. Mungkin suaranya bisa agak digedein sedikit lagi Kak, soalnya ada teman-teman kita yang bilang suara kakak rada kecil gitu Kak. Oh iya ya. Oke. Ya. Nah ini buat munculin gambar yang hilang nih. Di situ kita klik CTRL plus J. Nah, keluar kan? Jadi di situ
yang gambarnya kita kasih variasi pakai shape, fill-nya kita ilangin, pakai stroke, stroke-nya warna biru deh, nggak apa-apa, biru. Oke, habis itu kita bikin segitiga. Nah, ini kan masih di luar, gimana caranya kalau misalkan segitiganya ada di dalam? Tarik aja, pindahin ke belakang. Nah, jadi deh. Kita copy lagi. Putar. Ctrl-C. Bentar. Kalau udah, ini gambarnya udah selesai, objeknya kita grup dari atas, dari bawah boleh, dari bawah sampai atas sambil klik shift. Habis itu tarik ke bagian grup. Nah, dia jadi grup. Kalau mau ganti namanya, klik 2 kali, ganti objek. 1. Kemudian kita bikin background. Nah, backgroundnya ini kita solid color dulu. Backgroundnya warna apa ya? Kita sesuaiin ya, satu tema warnanya itu jangan keramaian juga, biar solid. Nah, ini boleh kuning. Oke. Kalau udah di grup tadi, objeknya bisa digeser secara keseluruhan. Kita bisa kecilin bareng-bareng. Enter. Udah. Kita bikin gradasi warna. Udah, tarik. Ya. Pertama, Halo Kak Intan. Maaf Kak Intan, suaranya kayaknya hilang deh Kak. tes. Udah ada belum? Ya udah mulai Kak, tapi agak digedein lagi Kak suaranya. Oke. Ya, terus habis itu kita bikin teks. Misalnya kita mau bikin nih
kita besarin dulu ya. Ukurannya dari atas sini, option bar. Ukurannya kita besarin jadi 24 kurang gede. Kalau kurang gede bisa dibesarin lagi. Terus itu kita klik meet. And grid. Nah. Fontnya kalau mau ganti font, kalian boleh buka window biar kelihatan lebih jelas. Nah, ini buat paragrafnya, karakternya di sini. Buat ganti fontnya di sini. Boleh diganti terserah. Nah, ini make and grid. Nah, fontnya kita kasih efek stroke. Stroke-nya berapa ya? 4 boleh. Warna stroke-nya boleh diganti juga, bisa. Ini ada fill di color-nya sini. Diganti warna putih, oke. Habis itu oke. Kalau teksnya kita kasih gradiasi warna. Sama kayak tadi. Habis itu kita select ini. HLT. Klik. Kita gradiasi. Ke ini ya. Nah, kelihatan warnanya. Ganti warna ini. Nah, berubah kan dia. Buat ngapus selection ini, CTRL D. Nah, meet and grid. Kemudian kalau mau disamain, teksnya tinggal CTRL J. Kita tarik. Nah. Ganti jadi Jakarta. Pakai itu deh, caps lock. Jakarta. Udah. Cuman boleh dikasih teks lagi macam-macam di bawah. Misalnya kita kasih nama Iqbal Ramadan. Iqbal Ramadan. Bisa lagi kita kasih efek tulisannya nih. Efek bayangan boleh. Ini pakai drop. Di sini ada FX. Ini efek. Habis itu drop shadow. Nah, ini kita atur bayangannya. Sini. Oke. Teksnya kita ganti warna ya. Warnanya nggak kelihatan. Nanti warnanya jadi warna putih. Oke. Ya. Terus udah jadi, tinggal kalian terserah mau kasih
tulisan apa lagi, misal HTM atau tempat lokasi bisa. Kayak gitu sih, Kak. Udah kelar posternya. Masih ada waktu. Ya Kak, masih ada waktu Kak. Atau mungkin Kalau masih ada waktu, gimana? ya gimana? Ya lanjut aja Kak. Lanjut. Bikin typograph kayak yang tadi ya. Atau mungkin Kak kita jawab satu-satu dulu nih. Udah banyak juga yang nanya. Boleh, boleh. Takut ketinggalan. Ini Ya. ada, bentar ya. Ini ada pertanyaan dari Kak Berson Parasian. Kak Berson mau nanya sendiri atau saya bacakan aja Kak? Mungkin saya bacakan aja ya Kak. Nah Kak Berson ini nanya Kak, di Photoshop bisa edit WPAP nggak Kak? WPAP itu kalau nggak salah wallpaper ya? Itu gimana Kak? Wallpaper Iya Kak. bisa, Photoshop bisa ngedit wallpaper. Oh bukan wallpaper katanya. Berarti WPAP gitu. Warna-warni katanya Kak. Warna-warni. Mungkin bisa Kak, Kak Berson Parasian nanya langsung Kak. Di unmute aja. Oh, WPAP itu kayak pop art gitu ya? Iya Kak. Weda is pop art portrait katanya. Ya bisa banget. Cuma itu hampir sama kayak bikin vektor gitu sih. Cuman kan kalau dicontohin bikin vektor agak lumayan lama bikinnya. Karena harus pola-polain itunya dulu, gambar objeknya. Oke, sekarang kita lanjut pertanyaan dari siapa nih? Kak, tadi cara bikin segitiganya gimana? Dari Kak Takarai Izumi, Kak. Dia nanya cara bikin, ya tadi kalau nggak salah. Ya. Ini di sini ada di toolbox. Nih. Di toolbox, lihat kursornya. Di bawah sini, tadinya itu persegi ya. Kalau mau bikin segitiga, tinggal klik kanan di mouse-nya. Klik kanan, nanti dia keluar pilihan. Ada buat lingkaran, persegi. Nah, kita pilih yang poligon. Poligon ini bisa sudutnya bisa banyak ya. Karena kita mau sudutnya segitiga, ada 3. Di atas sini, di side. Di side ini, kita pilih 3. Nih. Kalau misalnya kita mau 5, bisa 5. Kita ganti jadi 5. 5, sambil klik shift, di situ tarik. Nah, bisa jadi segi 5. Kalau segitiga sama kayak tadi. Kalau segitiga kita tinggal ganti jadi 3. Mana tadi? Ini ganti side-nya di atas sini 3. Tinggal klik, tarik. Nah, ini segitiganya. Kalau mau dipakein fill, ini kan nggak ada fill-nya. Di atas sini nih ada tulisan fill, di sampingnya stroke. Fill-nya kita klik. Nah, tinggal pilih warnanya mau warna apa. Ungu, biru,
Nah, berubah. Itu ada lagi. Ya. Ada Kak, ini dari Kak Dimas Saputra katanya. Kak, Photoshop saya versi lama, cara download Photoshop versi terbaru gimana ya? Photoshop versi terbaru, kalau saya sih pakai webnya di getinto.pc. Mau dikasih tutornya juga. Atau mungkin bisa ini Kak, diketik aja di chat nama websitenya. Oke. Bentar. Saya lihat dulu websitenya. Get. Mana ya chatnya ya? Mana? Get into PC. Nanti masuk aja ke dalam. Di situ tinggal cari kebutuhannya apa, banyak. Installnya, downloadnya agak lama sih kalau nggak pakai wifi, apalagi lama banget. Karena emang lumayan 2 giga kayaknya. Gitu. Ada lagi Kak? Ada lagi nih Kak dari Kak Takwir ya. Dia nanya, Kak saya Takwir dari Majene, Sulawesi Barat. Pengen tahu Kak perbedaannya Photoshop dengan Corel Draw. Itu gimana Kak? Photoshop sama Corel Draw. Corel ya. Corel. Kalau Photoshop ini lebih lengkap. Photoshop bisa ngedit warna, apa namanya, efek-efek kayak tadi bitmap tadi itu bisa vektor juga. Kalau gambar, kualitas gambarnya bisa kita naikin, yang tadinya buram kayak gelap segala macam bisa diterangin. Tapi kalau misalkan Corel Draw itu kayaknya aplikasi khusus buat bikin vektor doang sih, bikin gambar-gambar vektor. Nggak bisa kayak Photoshop kan lengkap ya, bisa buat efek-efek segala macam gitu. Bedanya itu sih. Kalau Corel Draw kayak buat bikin kartun-kartun lebih enak. Lebih enak lagi sekarang pakainya Illustrator. Itu buat vektor lebih enak. Vektor. Gitu, Kak. Oke Kak, mungkin itu dulu sih Kak dari pertanyaan, karena nanti kita juga ngasih nyediain waktu buat khusus tanya jawab. Mungkin bisa dilanjut lagi Kak karya selanjutnya. Iya. Selanjutnya kita mau bikin typograph. Oke, pertama file, open dulu. Mau pakai foto siapa ya? Pakai foto ini deh. Open. Nah, di situ kita potong. Potongnya kita pakai penggaris dulu ya biar lurus. Penggarisnya ini tarik. Nah, kalau udah pakai ini tarik. Habis itu image, cari crop. Dah. Jadi habis itu kita hilangin selectnya jadi Ctrl D.
Udah, setelah itu kita bikin new layer. Nah, kita ganti warna hitamnya. Edit. Nah, di sini edit ada fill. Kita ganti jadi warnanya black ya. Black. Habis itu oke. Nah, udah jadi hitam. Di sini kita kasih teks ya. Di sini ada teks. Di situ kita blok, tarik. Kita mau masukin teks ya. Jadi kita cari dulu teksnya. Ini yang udah ada aja. Copy, CTRL-C. Nah, habis itu kita paste di sini, CTRL-V. Ini kan masih warnanya tuh, warnanya kita ganti jadi warna putih. Nah, untuk select semua, CTRL-A. Kita ganti warnanya di sini jadi warna putih. Oke. Nah, di situ ganti fontnya, dikecilin fontnya, isi kegedean 9 mungkin ya. Terus kita ganti pakainya apa ya, fontnya boleh dipilih. Kalau pakai yang ini aja deh, situ kita copy lagi biar penuh, CTRL-V lagi, V. Nah, ini kan udah penuh. Habis itu kita ke background. Jangan lupa teksnya itu nanti kita bikin add layer max di sini, di bawah sini. Jadi warna putih di sininya. Di situ kita klik background, terus CTRL-A. Nah, kalau udah kita copy, CTRL-C. Di situ kita masuk ke sini sambil pencet ALT. Nah, kan berubah. Habis itu kita paste. Kalau udah, hapus selectnya, CTRL-D. Nah, ini udah kelihatan. Habis itu kita copy, CTRL-J. Nah, habis itu kita opacity-nya dikecilin. Kalau udah,
bisa image-nya kita atur di cool. Dia habis itu di ya, grup. Ya, udah jadi, Kak. Nah, gini ada pertanyaan. Kita bisa atur kecerahannya ya. Disesuaikan. Biar kelihatan. Gitu. Oke. Ya udah, ada pertanyaan lagi. Ini karya typography. Ya mungkin buat teman-teman kita kasih kesempatan lagi nih teman-teman. Buat yang masih ingin bertanya dipersilahkan teman-teman. Oke nih Kak, mungkin sembari menunggu teman-teman mempersiapkan pertanyaannya, mungkin aku mau nanya dulu nih Kak, kalau dari Kak Intan sendiri nih Kak, ini lebih ke apa ya, ke pengalaman sih, maksudnya bukan ke teknis dari Photoshop sendiri. Dari Kak Intan sendiri mungkin kalau boleh tahu nih, apa sih Kak yang yang membuat Kakak itu tertarik dalam dunia desain gitu Kak? Apa emang karena jurusan atau gimana Kak? Mungkin biar kita di sini juga termotivasi gitu Kak, belajar tentang dunia desain. Oh, kalau itu saya emang suka seni ya, suka gambar juga dari dulu. Sempat sebenarnya gimana ya? Kalau misalkan dari jiwanya suka, itu bakal gampang banget buat pelajarinya. Pernah salah jurusan juga ngambilnya manajemen, ternyata emang gak cocok di jurusan manajemen. Akhirnya sekarang pindah ke jurusan periklanan, terus juga sejalur sama pekerjaan. Gitu sih. Jadi sekarang lebih mendalami lagi ilmunya. Oh, berarti emang suka ya Kak sama dunia desain gitu Kak, berarti. Iya. Nah, itu yang membuat
Kak Intan sendiri jadi tertarik dan mudah lah kita bilang buat memahami mengenai dunia desain. Iya. Oke, mungkin buat teman-teman, kita sekarang udah buka sesi Q&A ya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang masih rada kurang paham, mungkin bisa bertanya sekali lagi di room chat. Oh ya, ini udah ada pertanyaan dari Kak Shelly. Mungkin biar lebih interaktif, Kak Shelly mau ini Kak, mau aktifin mikrofonnya. Ya, batur. Halo Kak Intan. Oh, Sally. Aku mau nanya nih Kak, kalau buat pemula lebih baik belajar pertamanya tuh ke Photoshop dulu atau Adobe Illustrasi dulu ya Kak? Kayak penggunanya lebih mudah yang mana sih Kak? Kayak gitu Kak. Makasih ya Kak. Oke. Kalau dari aplikasi sih tergantung sesuai sama kebutuhannya ya. Biasa sih pakai lebih enak Photoshop. Jadi kalau misalkan dari Photoshopnya udah bisa, ke Illustrator udah gampang karena fitur-fiturnya nggak jauh beda dari Photoshop gitu sih. Illustrator itu gabungan dari Photoshop sama Corel kalau menurut saya. Jadi kayak belajar Photoshop dulu baru ke Adobe Illustrasi ya Kak, baru ke AI ya Kak ya? Iya gitu. Oke, makasih Kak Intan. Iya, sama-sama. Ada lagi. Oh ya Kak, mungkin aku mau nanya lagi nih Kak, sembari nunggu teman-teman nanya. Kalau menurut Kak Intan sendiri nih, kalau dibandingkan dengan Corel Draw, lebih enakan mana ya Kak? Photoshop atau Corel Draw? Mungkin bisa dilihat dari tools-toolsnya gitu yang lebih gampang menggunakan yang mana gitu, kalau dari Kak Intan sendiri. Kalau Corel Draw sekarang agak jarang dipakai ya. Udah lari ke Illustrator kebanyakan yang dicari. Karena kan Corel Draw sendiri itu buat vektor. Vektor itu sekarang lebih enak ke Illustrator. Gitu. Jadi kalau misalkan dibanding sama Photoshop, lebih enak Photoshop sama Corel. Corel sekarang udah jarang yang pakai. Oh, jadi lebih enak Photoshop ya Kak? Iya. Oke, mungkin dari teman-teman ada lagi kah yang ingin bertanya, mungkin dari tools-nya atau dari yang tadi posternya mungkin yang kurang paham? Ada lagi yang mau ditanya?
Ada Kak dari Kak Fatihah. Halo Kak Fatihah, mungkin bisa di-unmute Kak biar lebih interaktif. Iya, halo. Halo Kak Intan. Iya, halo Kak Fatihah. Mau nanya nih Kak, kan kadang kalau kita baru pertama kali belajar, itu kan pasti masih kaku-kaki gimana gitu kan. Misal kita udah coba, tapi kok kayaknya susah gitu Kak, kayak nggak bisa-bisa. Akhirnya tuh kan kita nyerah duluan gitu. Akhirnya gambarnya belum jadi, terus malah akhirnya nyerah duluan karena dia nggak bisa. Itu gimana sih biar tetap nimbulin rasa semangat kita, biar kita tuh ya kelarin itu ya biar bisa gitu. Nah, untuk pengalaman kakak sendiri, kakak pernah nggak sih bikin gambar desain yang emang tuh kayaknya susah banget sampai buat kakak tuh kayak down sendiri gitu. Terima kasih Kak. Iya, terima kasih pertanyaannya. Pernah sih sempat kesusahan pas ngedit gambar karena nggak ngerti-ngerti, terus juga nggak ada orang yang bisa ditanyain ke siapa. Udah search juga, udah buka YouTube juga, ternyata nggak bisa-bisa. Tapi ya itu berhenti dulu sebentar buat ngilangin stresnya karena nggak bisa-bisa. Tapi karena masih ada rasa penasaran gimana, kok nggak bisa ya, tapi di video tutor-tutor banyak yang bisa, pasti ada masalah gitu kan. Akhirnya udah di break dulu sebentar, kita cari yang lain, maksudnya nggak ke edit gambar yang nggak bisa itu, kita cari yang dilewatin dulu yang nggak bisanya, cari yang gampang-gampangnya dulu. Ntar kalau misalkan udah balik lagi, udah agak mendingan, baru dicari lagi video tutornya, nah dicoba lagi kayak gitu sih. Oke, iya Kak. Terima kasih Kak jawabannya. Ya. Pokoknya kalau misalkan udah ada niat gitu, apalagi kalau udah suka buat pelajarinnya, rasa penasarannya juga ada, pasti bakal gampang. Mau itu sebentar-sebentar stres, tapi itu bakal balik lagi kalau misalkan emang suka sama bidang tersebut gitu. Itu sih. Ya, mungkin boleh teman-teman pertanyaan lagi karena kita masih memiliki beberapa sisa waktu lagi, tapi mungkin kalau memang udah nggak ada, nanti kita bakal ngakhiri sesi webinar kita kali ini. Kak, ini ada yang nanya lagi dari Kak Cindy. Kak Cindy mungkin bisa unmute aja, Kak. Oh, bacain aja katanya. Ini Kak Cindy nanya, berapa lama Kak belajar Photoshop? Kalau belajar Photoshop waktu itu sempat kursus kurang lebih 2 bulan. Habis itu memang nggak nggak langsung lancar kan. Pas ngelamar kerjaan juga masih gagap gitu ya, kaku, masih belum bisa, bahkan sempat nggak diterima. Tapi pas masuk lagi ke kerjaan diterima, itu belajar lagi ada sekitar 1 tahunan lah belajar Photoshop, dibarengin sama Illustrator juga gitu. Gimana Kak Cindy? Semoga menjawab ya Kak. Terus di sini ada pertanyaan lagi dari Kak Dewi Heni Sarawan. Mungkin buat Kak Dewi, boleh langsung di-unmute Kak?
Halo Kak Dewi, suaranya masih belum terdengar jelas Kak? Halo, Ya, sudah Kak? kedengeran ya? Ya sudah Kak, kedengaran. Iya. Kak Intan mau tanya, jadi biasanya kan kita punya foto liburan, terus kayak kita pengen ganti awannya atau lautnya jadi lebih cerah gitu kan. Terus misalnya pengen edit-edit dressnya. Nah itu supaya lebih dramatis, biasanya kakak pakai tools apa aja? Thank you. Ya, Aki mute. mana tadi itu ya? Biasanya pakai efek ini nih. Aduh, ininya ikut mulu nih. Di sini ini banyak efeknya nih. Halo, halo Kak Intan, maaf. Ini kayaknya screen-nya berhenti deh Kak. Tuh, ini juga bermasalah nih itunya. Kedengaran nggak suara saya? Iya Halo? kedengaran Kak. Iya halo, kedengaran Kak. Kita pakai foto siapa? Ini misalnya. Bentar ya. Sebentar dulu. Terus biasanya sih diselect dulu mau yang mana yang dipercantik pakai selection tool. Ini ditarik ya. Ini kan kupingnya masih ada yang kena.
Kita kurangin pakai ini. Habis itu image, habis itu adjustment, kita pilih yang saturation ini. Kita ganti jadi berapa ya? Masuknya kayak Budi deh. Oke. 1. Ini udah mulai kelihatan ya. Ini lebih gelap. Disesuaikan aja maunya gimana. Ini cerah sampai hilang bisa. Kita ganti ini. Oke. Select inverse. Ini kalau mau diubah dalamnya, kayak tadi lagi image, adjustment, terus pakai saturation, atur lagi aja mau gimana berubah warnanya tuh. Mau lebih putih, lebih gelap, bisa. Udah. Oke. Klik kanan, habis itu di select. Habis itu klik filter. Habis itu cari render. Kita pilih lens flare. Nah, ini brightness-nya kita bisa atur di sebelah mana. Misal di sini ya. Biar kelihatan ada cahaya mataharinya bisa. Situ oke. Kita kalau misalkan kayak foto pemandangan, kayak mau dilihatin mataharinya juga bisa di sini. Jadi oke. Jadi seperti ini. Begitu sih kalau misalkan pakai efek buat nyerahin, biasanya pakai image sama adjustment. Di sini banyak pilihannya gitu, Kak. Hasilnya seperti ini. Gitu. Ada lagi? Ada lagi nih Kak dari sebentar. Dari Kak Fadila Nahda. Kak Fadila tadi katanya minta tolong bacain aja pertanyaannya. Kak, aplikasi untuk pemula belajar desain di HP kira-kira apa ya Kak? Biasa sekarang yang enak itu pakai Canva. Aplikasi di web. Sama PixArt juga bisa. Tuh. Oke Kak, mungkin ada lagi nih dari Kak Ranti Karlaili. Mungkin Kak Ranti Karlaili mau nanya langsung, bisa langsung di-unmute Kak.
bacain aja katanya. Dari Kak Ranti katanya, halo Kak Intan, perkenalkan nama saya Ranti, mau nanya, kakak kan jurusan desain, terus udah bisa membuat Photoshop bagus juga. Kira-kira kakak udah pernah ikut event-event desain gitu nggak Kak? Terima kasih. Kalau sejauh ini belum pernah sih, soalnya karena saya juga kuliah sambil kerja ya, lumayan sibuk, jadi belum sempat bisa ikut event-event gitu Kak. Oke, di sini ada lagi dari Kak Muhtakwir. Mungkin Kak Muhtakwir bisa langsung unmute Kak. Oh, katanya jaringan kurang mendukung. Mungkin aku bacain aja ya, Kak. Ya. Kak Takwir bilang, minta maaf Kak, bertanya lagi. Takwir, Majene, Sulawesi Barat. Katanya, Photoshop jenis apa yang paling baik kualitasnya, Kak? Kualitas paling baik yang CC 2015. Tapi sekarang saya pakainya yang CS6 juga udah lumayan sih. Standar banget itu di 3 di bawah CC 2015, 2017. Itu. Oke, semoga menjawab ya Kak Takwir. Terus di sini ada pertanyaan dari Kak Dewi lagi nih Kak. Dia nanya satu lagi Kak. Tools apa untuk menghilangkan foto orang lain di tempat wisata yang ramai? Pakai ini, clone stem. Pakai foto apa ya? Yang tadi lagi boleh nih. Ini kan ada tulisan ya di belakangnya. Bisa pakai clone stem ini sambil terus kita klik ALT mau disamain sama bagian belakang. Ini. Tinggal hapus. Pelan-pelan. Ibarat misalnya ini ada orang ramai gitu ya. Kita hapusin pakai ini. Klik ALT, terus arahin ke background yang sama, klik, di situ kita hapus. Gitu. Gitu, Kak. Semoga menjawab ya Kak Dewi. Ada lagi nih Kak dari Kak Seli. Kak Seli lagi mungkin boleh lagi Kak di unmute. Bacain aja katanya. Kak Seli nanya nih Kak. Kak mau tanya lagi. Untuk buat ilustrator lebih mudah menggunakan apa ya Kak? Apa? Gimana? Untuk membuat ilustrator lebih mudah menggunakan apa katanya? Ilustrator, maksudnya ilustrasi gimana? Gimana Kak Seli? Mungkin bisa langsung di unmute aja Kak. Kata Kak Seli, iya itu ilustrasi berarti katanya Kak. Tergantung kebutuhannya. Kalau mau banyak efek, banyak manipulasi, enaknya pakai Photoshop. Paling enak Photoshop pokoknya.
gitu. Ada lagi. Kalau gambar vektor enakan pakai Illustrator sih. Kalau ilustrasinya lebih banyak main itu. Ya, mungkin udah nggak ada lagi nih Kak yang mau nanya. Mungkin sesi Q&A-nya kita tutup aja kali ya Kak. Oke. Oke. Makasih ya Kak buat pemaparan hari ini, luar biasa sekali. Mungkin aku mau mengulas sedikit mengenai materi kita yang sudah kita dengarkan tadi ya teman-teman. Aku nggak nyimpulin, cuman mungkin mempertegas kembali beberapa poin-poin yang sudah dijelaskan oleh narasumber kita, Kak Intan Damayanti. Nah, jadi tadi kita sudah mengenal lebih mengenai Photoshop. Kemudian juga tadi sudah dijelaskan mengenai sejarah Photoshop yang ditemukan oleh dua orang bersaudara tadi. Kemudian kita juga sudah mengenal beberapa fitur dan karya-karya yang bisa dihasilkan dari Photoshop. Yaitu yang pertama ada vector art, poster, banner, template, kartu undangan, wallpaper, dan macam-macam. Kemudian untuk dasar-dasar yang diketahui itu ada halaman kerja, menu bar, toolbar, option bar. Dan untuk penjelasannya mungkin nanti materi akan kami serahkan di grup tadi. Terus juga tadi di sesi tanya jawab tadi ada yang nanya lebih enakan mana menggunakan Photoshop atau Corel Draw. Nah, kalau berdasarkan narasumber kita dari pengalaman pribadinya dia masih lebih nyaman menggunakan Photoshop. Kemudian yang mana duluan nih menggunakan Photoshop atau Adobe Illustrator. Jadi kalau menurut narasumber kita lebih dulu Photoshop ya dari Adobe Illustrator gitu. Nah, kurang lebih itu sih teman-teman dari ringkasan atau poin-poin yang sudah kita pelajari hari ini. Semoga apa yang kita pelajari dapat bermanfaat. Tidak lupa juga saya mengucapkan terima kasih kepada narasumber kita, Kak Intan Damayanti, yang sudah memberikan pemaparan kepada kita yang sangat luar biasa dan bermanfaat. Mungkin buat Kak Intan Damayanti sebelum kita mengakhiri sesi webinar kali ini, mungkin ada pesan atau closing statement yang bisa diberikan buat kita agar kita lebih bersemangat lagi dalam mempelajari skill khususnya mengenai desain. Silakan Kak. Oke. Pertama terima kasih buat semua partisipan yang mau menyempatkan waktunya bergabung di webinar ini. Kita sama-sama belajar, saya juga masih belajar. Kalau emang yang benar-benar suka sama bidang ilmu desain, sama seni, itu terus ditekuni. Siapa tahu nanti bisa berkembang, terus itu jalan sukses kalian. Jadi jangan patah semangat. Kalau emang susah buat belajarnya, cari yang gampang dulu. Nanti kalau misalnya udah bisa, cari lagi tingkatannya. Jangan patah semangat, tetap belajar terus gitu sih Kak. Oke Kak, makasih buat pesan dan closing statement-nya. Nah teman-teman, sekarang kita sudah sampai di penghujung acara. Sebelum kita menutup, mungkin kita mau ngadakan foto bersama. Jadi buat teman-teman dimohon untuk mengaktifkan kameranya agar kita bisa melakukan sesi foto bersama.
Ayo buat teman-teman dan kakak-kakak semua mungkin bisa aktifin videonya biar kita bisa foto bareng nih. Oke, mungkin udah bisa ya Kak, kita mulai sesi foto bersama. Ya, gimana nih Kak, gaya kita yang pose kita yang pertama? Pose bebas lah ya. Oke, kita mulai ya teman-teman. Ini ada 2 slide, berarti 2 kali foto. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi ganti gaya. Satu, dua, tiga. Oke, makasih semua, makasih teman-teman, makasih Kak Intan. Ya, sama-sama. Terima kasih semuanya. Ya, untuk e-sertifikat nanti kita bakal membaginya lewat link grup yang sudah ada. Jadi buat teman-teman nggak usah khawatir ya mengenai e-sertifikat. Dan untuk acara kita sudah selesai, jadi kita dipersilahkan untuk meninggalkan. Saya Filipus Gulo, mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun perbuatan. Saya mohon undur pamit diri. Terima kasih. Terima kasih, Kak.